Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomojati di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan pagi ini? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita semua diberkati Tuhan, kita semua dalam anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan? Puji Tuhan, itulah doa harapan saya agar Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan sebelum kita mengawali hari kita, sebelum kita memulai aktivitas kita, seperti biasa saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena saya sangat yakin dan percaya firman Tuhan itulah yang akan mengubah cara hidup kita. Firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita, memimpin kita dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan memberkati kehidupan kita. Pada saat kita dengarkan firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu di pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan kekuatan yang baru, yang sempurna semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu pada saat ini Bapa, kami merindukan Engkau berbicara, Engkau berkata melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, puji Tuhan. Baik, pagi ini saya mengajak setiap kita untuk membaca Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 8, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Lukas 8 ayat pertama sampai yang ketiga saya bacakan buat kita semua. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita saat ini membaca Alkitab yang saat ini kita sudah baca saudaraku, ini merupakan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, satu misi adalah untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan Yesus dalam menjalankan misi ini saudara, Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan Alkitab katakan ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perlu saudara ketahui bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan menyelamatkan kita itu memiliki tujuan. Supaya apa? Supaya saudara melayani pekerjaan Tuhan. Supaya saudara melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya Tuhan. Mungkin saudara berpikir dan menatap saya, Pak, bagaimana Pak saya bisa melayani? Sedangkan saya nggak pandai berbicara. Bagaimana Pak saya bisa memberitakan Injil sedangkan saya tidak bisa berbicara tentang banyak hal tentang Alkitab? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melayani tidak harus berbicara di balik mimbar, berkhotbah saudaraku. Melayani ini adalah tugas setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Melayani bukan hanya tugas pendeta, penginjil, aktivis gereja, bukan. Saudara dan saya, kita semua harus melayani Tuhan. Kalau sebelumnya saya menyampaikan renungan firman Tuhan, melayani merupakan keharusan bagi kita. Dan memang iya saudaraku,
Melayani itu keharusan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita semua ini hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan kita berpikir hamba Tuhan itu hanya pendeta. Jangan hanya berpikir begitu saudaraku. Ya. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta. Memang tidak salah kalau saudara katakan hamba Tuhan itu pendeta, nggak salah. Tetapi ingat saudara, hamba Tuhan itu setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu hambanya Tuhan. Ya. Jadi setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu hambanya Tuhan. Karena dalam dunia ini hanya ada dua hamba. Kalau tidak hamba Tuhan, pasti hamba yang lain. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu hambanya Tuhan. Jangan salah mengerti saudara. Jangan saudara berpikir hamba Tuhan hanya pendeta. Kalau hanya pendeta hamba Tuhan, yang lainnya hamba siapa? Ya, tentunya kita semua hamba Tuhan, profesi beda-beda. Ada hamba Tuhan yang melayani sebagai pendeta, ada hamba Tuhan yang melayani sebagai penginjil, ada hamba Tuhan yang melayani sebagai aktivis gereja. Gak salah, itu semua hamba Tuhan. Tapi ada hamba Tuhan yang melayani sebagai pengusaha, hamba Tuhan yang melayani sebagai karyawan, ada hamba Tuhan yang melayani sebagai ibu rumah tangga, ada hamba Tuhan yang melayani sebagai guru. Ya, siapapun kita, profesi apapun yang saat ini Tuhan berikan kepada kita, kita harus sadar bahwa setiap kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan. Profesi boleh beda. Kalau kita hamba Tuhan, maka kita punya kewajiban melayani majikan agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mau setiap kita ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Ambil bagian dalam melayani pekerjaannya Tuhan, saudaraku. Lalu bagaimana supaya hidup kita ini dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan? Yang pertama saudara, yang perlu kita lakukan ya supaya hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang pertama, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Karena ayat yang pertama dari Lukas 8 tadi katakan begini saudara. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Saya ulangi sekali lagi. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Artinya saudaraku, ke-12 murid Yesus ini selalu dekat dengan Tuhan, selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga murid-murid Yesus dipakai Tuhan juga untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan sendiri saudaraku. Jadi kalau hidupmu, hidup kita semua mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah hiduplah akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan saudaraku. Murid Yesus selalu dekat dengan Yesus, akrab dengan Yesus, intim dengan Yesus. Karena dengan kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan tahu hatinya Tuhan, perasaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita saudara. Dan Tuhan mau kita ini melakukan apa yang kita lakukan sesuai dengan maunya Tuhan. Sesuai dengan seleranya Tuhan, bukan maunya kita saudaraku. Terkadang ada orang sudah merasa dirinya itu sudah melayani Tuhan. Ternyata ya tidak melayani Tuhan, tapi melayani pekerjaannya Tuhan. Karena melayani Tuhan dengan melayani pekerjaannya Tuhan itu beda saudaraku. Orang melayani pekerjaannya Tuhan, ya sibuk dalam pelayanan, belum tentu melayani Tuhan. Tetapi orang yang melayani Tuhan pasti bisa melayani pekerjaannya Tuhan. Supaya kita ini benar-benar melayani Tuhan dan juga pekerjaannya Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Karena dengan dekat dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kita kelihatannya sibuk melayani, kita sibuk melakukan segala sesuatu, tetapi apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi melayani Tuhan dengan melayani pekerjaannya Tuhan itu beda.
Suatu kali saudara, Tuhan Yesus mau masuk kota Betania. Jadi Tuhan Yesus itu sering datang ke kota Betania. Ya, di sana ya Tuhan Yesus sering mengunjungi Maria dan Marta, saudara. Dan pada saat Tuhan Yesus datang di rumah Maria dan Marta, apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta, saudaraku? Alkitab katakan di dalam Lukas 10, saudara, ya. Nanti saudara bisa baca ya, dalam Lukas 10, di sana pada saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya, itu Marta itu sibuk melayani. Ya, Marta sibuk sekali dalam melayani, saudaraku. Ya, dia pikir dengan sibuk melayani, mempersiapkan segala sesuatunya, ya, Tuhan senang, begitu saudaraku. Ya, Tuhan senang. Ya. Dan pada saat Tuhan Yesus ada di rumahnya Maria dan Marta, Marta terus sibuk melayani. Siapkan minuman, siapkan makanan, ya, siapkan segala sesuatunya. Yaitu memang baik, saudaraku. Baik. Tetapi ingat, saya katakan di awal, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu beda. Marta sibuk melayani. Namun Maria, dia duduk di kaki Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, saudaraku. Dan pada saat Marta sibuk melayani, Tuhan tidak perhatikan Marta. Sehingga Marta ini protes kepada Tuhan Yesus dan dia katakan begini dalam Lukas 10 ayat yang ke-40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, ya, karena Yesus tidak perhatikan dalam apa yang dia lakukan, ya, dia melakukan kesibukan. Lalu Marta ini, ya, mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini Marta protes, saudaraku, supaya Maria juga ikut sama sibuk seperti dirinya, saudara. Ya. Karena dia melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri, menurut pikirannya sendiri, menurut maunya sendiri, saudara. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Ayat 41 katakan begini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42 katakan begini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagian yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kita menyenangkan Tuhan, melakukan, melayani Tuhan, itu adalah duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Marta sibuk melayani, Maria duduk di kaki Tuhan, bukan berarti Maria ini adalah seorang pemalas, bukan. Maria duduk di kaki Tuhan, mendengarkan bagian yang terpenting, yang utama, yang terbaik dalam kehidupannya, yaitu mendengarkan perkataannya Tuhan. Jadi bagian yang terbaik adalah kita duduk diam di kaki Tuhan. Dengarkan dulu apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kita, baru pada saat Tuhan memerintahkan, kita kerjakan. Jadi inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Maria memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, supaya kita melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan dari hari ke hari, saudara. Supaya kita dipakai Tuhan, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua, supaya hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Yang kedua, kita harus berani meninggalkan masa lalu kita. Kita harus berani meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan, saudara. Alkitab tadi katakan, saudaraku, orang-orang yang mengiring Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan, di antaranya siapa?
Di antaranya adalah Maria Magdalena yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Ya, Maria Magdalena yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat, ya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu siapa? Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Namun setelah Maria Magdalena ini dibebaskan Tuhan, disembuhkan Tuhan, Maria Magdalena berani meninggalkan manusia lamanya. Bayangkan saudara, kalau orang pernah dirasuk roh jahat, betapa jahatnya orang itu, betapa berdosanya orang itu, sehingga Maria Magdalena disebut perempuan yang berdosa. Namun setelah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Maria Magdalena berani meninggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita seburuk apapun, sekelam apapun, seberdosa apapun. Karena pada saat kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui dosa, kesalahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan ampuni kita dengan kasih-Nya. Sehingga kita tidak dipandang hina, kita tidak dipandang berdosa lagi. Jadi Tuhan tidak pernah lihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Tatkala kita berani meninggalkan manusia lama kita, maka Tuhan akan berkenan memakai hidup kita menjadi alat di tangannya. Jadi Maria Magdalena pernah dirasuk 7 roh jahat. Namun pada saat dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, Maria Magdalena berani meninggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru dalam Tuhan, sehingga hidupnya dipakai oleh Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, pada hari ketiga, hari Minggu, pagi-pagi saudaraku, Tuhan Yesus bangkit. Yang pertama kali yang dijumpai siapa? Maria Magdalena. Dia menyaksikan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dia bersaksi kepada Petrus. Dia bersaksi kepada murid-murid yang lain bahwa dirinya melihat guru, melihat Tuhan. Jadi Maria Magdalena dipakai untuk menyaksikan akan kebangkitan Tuhan. Maria Magdalena dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Berani meninggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, mari tinggalkan manusia lamamu. Jangan ingat-ingat manusia lamamu, karena engkau ciptaan yang baru. Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan kita sudah Kristen, sudah menjadi pengikut Kristus, namun kita masih mengenakan manusia lama kita, saudaraku. Bukan saudara dipakai Tuhan menjadi berkat, tapi saudara akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang saudara jumpai. Untuk itu kalau saudara mau dipakai Tuhan, kenakan manusia baru dalam Tuhan. Tinggalkan manusia lamamu, maka hidupmu akan dipakai oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, agar hidup kita dipakai Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan berhitung dengan Tuhan. Apa untungku kalau aku ambil bagian melayani? Apa untungku kalau aku setia kepada Tuhan? Apa untungku kalau aku membantu pekerjaan Tuhan? Jangan sekali-kali saudara berhitung dengan Tuhan, saudara. Kalau kita berhitung dengan Tuhan, kita kalah, saudara. Tuhan sudah terlalu baik pada kita. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan memelihara kita hingga sekarang ini. Dan itulah kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Kalau hidupmu mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya, saudara. Kalau kita melihat di dalam ayat 3, orang-orang yang melayani Tuhan di antaranya siapa? Yohana istri Kusa, bendahara Herodes.
Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa saudara? Kekayaan mereka, dengan waktu mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka. Dan mereka semua ini saudaraku tidak berhitung dengan Tuhan. Mereka ini all out memberikan segala sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaannya. Tidak berhitung saudara. Karena dia sadar bahwa dia mengambil bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya, yaitu melakukan kehendak Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan kita berhitung dengan Tuhan saudaraku. Ya, ambil bagian, melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupanmu, dalam melayani Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan? Lakukan untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara bisa melayani dengan apa? Dengan tenagamu. Saudara bisa melayani dengan waktumu. Saudara bisa melayani dengan hartamu. Ya, saudara bisa melayani dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan itu yang Tuhan mau saudara. Kita menempatkan Tuhan di tempat utama dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kalau kita mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat utama dalam kehidupan kita, maka penyertaan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menjamin kita bahwa kita akan memiliki kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, investasikan waktumu untuk Tuhan. Investasikan tenagamu, investasikan hartamu untuk Tuhan, untuk kekekalan saudaraku. Bukan hanya di dunia ini kita sibuk melakukan segala sesuatu supaya kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses. Bukan hanya itu saja goal kita saudaraku. Tapi mari, bila kita tidak kehilangan tujuan utama dalam kehidupan kita, yaitu panggilan surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan, kita investasikan kehidupan kita untuk kekekalan saudara. Karena dunia ini tempat kita sementara, namun surga adalah tempat kita yang kekal. Untuk itu selama kita dalam dunia, mari kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana jiwa-jiwa boleh dibawa datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, melayani Tuhan ini adalah tugas setiap kita semua orang percaya. Tuhan mau saudara dan saya, kita semua ambil bagian dalam melayani Tuhan. Karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Walaupun profesi berbeda-beda, ikut ambil bagian dalam melayani Tuhan. Dan supaya kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, yang pertama tadi, mari jalin hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena murid Yesus selalu bersama-sama dengan Yesus. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kenakan manusia baru dalam Kristus, tinggalkan manusia lamamu. Jangan mengenakan manusia lama supaya kita tidak menjadi batu sandungan, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan saudaraku. Jangan mengenakan manusia lama. Lalu yang ketiga, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Lalu untuk pekerjaan Tuhan, lakukan dengan hati yang tulus, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memperhitungkan apa yang sudah lakukan, apa yang sudah kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengajar kami Tuhan, mengingatkan setiap kami bahwa setiap kami memiliki tugas untuk melayani Engkau Tuhan, dan melayani pekerjaan yang harus kami lakukan. Untuk itu mampukan setiap kami semua ya Tuhan. Karena kami sadar ini bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan sebagai pendeta, penginjil, aktivis gereja, tapi tugas setiap kami semua Tuhan. Mengambil bagian dalam melayani-Mu, karena Engkau majikan agung kami Tuhan. Dan kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biar kami menyelesaikan pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, perlengkapi Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Perlengkapi kami semua dengan berkat rohani dan berkat jasmani ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan.
tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Berkati kami semua ya Bapa. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan. Arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita pada pagi hari ini. Jangan lupa saudara bisa bagikan renungan firman Tuhan melalui video ini kepada teman-teman saudara, pada kerabat-kerabat saudara, melalui media sosial, Facebook, Instagram, WA Group ya. Saudara bisa share supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Pada akhirnya saya Pastor Cornelius Ratu Mojati undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua selalu sehat, selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Renungkan firman-Mu,